22 derajat. Effort dulu datang ke sini. Oke. Yang paling jauh ada nggak? Let's go! Semuanya teman-teman, Alhamdulillah. ini wajah-wajah jomblo Benar. Kecuali yang depan Ustadz ini bukan. Sabar Bu ya. Ini senang banget soalnya saya pertama kali Ustadz ke Purwokerto. Apa kamu nih? Kencana yo. kencana yuk ya. Aku nggak apa. Baik, kita mulai ya. Silakan turun dari sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ada beberapa orang yang kayak bertanya ya, kok kajian temanya bencana yuk? Ini kajian macam apa? Kan harusnya kajian itu bahasnya tentang sakaratul maut ya, siksa kubur gitu kan. Ini kok kajian yang dibahas bencana? Ini kajian macam apa? Bid'ah banget lah pokoknya. Teman-teman, saya tuh sejak tahun 2014 pulang dari Mesir, memang segmentasi dakwah saya itu adalah anak muda, khususnya anak muda nongkrong, main, hobi, komunitas, gaul. Jadi bukan aktivis, bukan santri, karena segmen santri itu segmennya para kiai, para ulama. Kalau aktivis itu segmennya para ustadz. Saya sengaja memilih segmen anak-anak muda yang umum lah. Tugas seorang dai yang Allah sebutkan di dalam surat Ibrahim, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali mereka menggunakan bahasa kaumnya untuk menjelaskan kepada kaum itu. Jadi bilisani qaumi, lisanul qaum, bahasa kaum adalah salah satu di antara kewajiban seorang dai dalam berdakwah. Kita itu berbeda sekali seperti kita menjelaskan Islam dalam majelis-majelis yang lebih umum atau orang-orang yang dewasa. Sangat berbeda. Kita akan menggunakan analogi-analogi anak kecil. Kita akan menggunakan diksi-diksi anak kecil. Bahasa kaumnya. Jadi saya nggak akan ngomong seperti layaknya seorang khatib atau berkhutbah, karena itu adalah segmennya sholat Jumat misalnya. Atau dalam bahasa tabligh akbar, biasanya kan orasi ya. Saya nggak akan pakai bahasa-bahasa seperti itu. Saya pakainya bahasa kaum saya, yaitu anak-anak muda nongkrong, sehingga setiap diksi-diksi Islam saya coba terjemahin, termasuk yang hari ini kita bahas tentang bencana. Ini sebetulnya tentang apa sih? Kalau dalam bahasa ilmiah atau bahasa dakwah yang lebih bold, bencana ini adalah tentang as-sabat inda syada'id. Coba kalian bayangin kalau sharing time judulnya as-sabat inda syada'id, ada yang datang nggak? Nggak ada yang datang karena ini terlalu santri bahasanya gitu. As-sabat
Inda syada'id. Apa itu as-sabat? Nanti kita bahas. Ya, as-sabat itu terjemahan yang lebih common di anak muda itu adalah gencana. Apa itu gencana? Tema tentang apa sih gencana ini? Gencana ini adalah tema tentang mereka yang berusaha bertahan meski udah gak kuat lagi tapi dikuat-kuatin. Gimana caranya kita berdamai dengan keadaan? Ada yang sedang kayak gitu sekarang? 1 jam, 2 jam. As-sabat. Secara bahasa as-sabat itu artinya bertahan. As-sabat itu artinya nggak nyerah. As-sabat itu artinya nggak mau berputus asa. Itu namanya as-sabat. Dan kita sering banget loh meminta sabat dalam doa kita, walaupun kita nggak sadar. Salah satu doa as-sabat itu adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Tsabbit itu minta sabat, minta diteguhkan, minta dikuatkan, minta ditegarkan, minta ditabahkan. Itu namanya tsabbit qalbi. Atau kita misalnya doa Rabbana la tuzigh qulubana. Jangan engkau condongkan hati kami dari kebenaran. Artinya jangan sampai kami berpindah atau kami beralih dari sesuatu yang baik. Itu namanya as-sabat. Dan saya bisa katakan bahwa gencana itu adalah sunnah Nabi. Tapi kalau ini dipotong videonya, ini jadi viral lagi nanti di Lambe Syariah. Kalian tahu Lambe Syariah? Apa? Lambe Syariah gosip sambil zikir. Subhanallah, nggak nyangka ya, astagfirullah. Itu namanya lambe sambil ngegosip sambil zikir. Itu ada sekarang banyak kayak gitu. Insya Allah zikir semua dibahas tetapi dalam rangka gosip. Itu namanya lambe syariah. Saya hitung-hitung kayaknya saya setiap 6 bulan sekali ada aja viral. Adalah sunnah Nabi. Ini kalau dipotong pasti rame lagi nih. Wah, makin syubhat kajian anak taki. Kenapa? Ada sunnah Nabi yang baru sekarang, namanya sunnah gencana. Yo. Kenapa saya katakan gencana yo adalah sunnah Nabi? Jadi gencana itu kan bahasa perindavan kan? Keren. Enggak sambil gini-gini gencana, enggak ya? Sambil ngulek-ngulek bumbu gitu enggak? Jadi gencana itu kan bahasa Korea Utara ya? Selatan. Bahasa Jawanya apa? Boten? Boleh, orang Popo boleh. Bahasa, ada yang tahu bahasa Sundanya? Tenanaon. Bahasa Indonesianya? Bahasa Cina? Ayo. Ini kayak santri ya? Tahu dari mana? Gencana dalam bahasa Arab itu adalah la ba'sa. Kalau natif bilangnya la ba's. Tapi karena kita udah biasa di pondok bilangnya la ba'sa. Itu bahasa Arabnya gencana. Kalau bahasa Arab slang adalah ma'alish. Jadi kalau bahasa Arab formalnya la ba'sa, bahasa Arab slangnya, bahasa gaulnya ma'alish. Jadi kalau kita nonton lagu-lagu Arab di YouTube itu sering banget menemukan kata-kata ma'alish itu artinya nggak apa-apa, gencana. Tapi bahasa Arab formalnya la ba's atau la ba'sa. Dan kalau kita perhatikan sirah nabawiyah di dalam kisah kehidupan Nabi SAW, kita tuh menemukan Nabi ternyata seringkali mengajarkan kata-kata la ba'sa kepada orang yang sedang kesusahan. Orang yang udah mau nyerah, orang yang udah hopeless, orang udah desperate, orang yang udah berputus asa, itu diajarkan oleh Nabi kata-kata la ba'sa. Salah satunya adegan ketika Nabi menjenguk seorang sahabat yang sedang sakit.
Dia sakitnya udah parah, dia udah nggak mau lagi berikhtiar untuk sembuh, dia udah berputus asa, berkeluh kesah. Maka Nabi datang untuk membesarkan hatinya, menjenguk Iyadatul Marid. Ketika Nabi sampai di rumah orang itu, Nabi melihat keadaan dia yang kayak gitu, dia mulai mengeluh. Akhirnya Nabi mengatakan, la ba'sa tahurun insyaallah, kata Nabi. Gak apa-apa, kata Nabi. Ini penggugur, ini pembersih, kata Nabi. La ba'sa tahurun insyaallah. Tapi ternyata laki-laki yang sakit ini tersinggung. Dia nggak terima ketika Nabi bilang la ba'sa, nggak apa-apa. Dia nggak terima. Dia bilang ini tuh penyakit yang parah, ini tuh penyakit yang luar biasa. Ini bisa membuat saya mati. Kamu enak aja bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Akhirnya karena dia tersinggung, dia marah. Nabi pun pergi dengan mengatakan, "Fana'amidan." Ya udah kalau gitu, kata Nabi. Ya udah kalau gitu. Sehingga Nabi tidak mendoakan dia sembuh, dia pun nggak sembuh karena dia tuh nggak mau dibilang nggak apa-apa, maunya apa-apa. Nah ternyata dalam kisah kecil ini, dan ini populer banget kan sebetulnya, kita nggak sadar kalau Nabi itu lagi ngajarin gencana dalam bahasa Arab, yaitu labaksa. Nah, apa pesan dari kalimat labaksa yang diajarkan Nabi kepada sahabat yang lagi sakit tadi? Pesannya adalah Nabi pengen ketika kita sedang mau menyerah, mau berputus asa, udah nggak berharap lagi yang baik-baik, maka kita mengatakan nggak apa-apa, labaksa, agar kita punya lagi harapan, agar kita lebih kuat lagi setelah hampir nggak kuat, agar kita bisa berdamai dengan keadaan. Jadi ternyata kata-kata gencana itu pesannya dalam banget. Walaupun dulu sempat viral sekitar setahun yang lalu hanya dalam bentuk video parodi, video lucu-lucuan, entertain, tapi sebetulnya kan di dalam kata-kata itu sama sekali dengan ucapan yang diajarkan Nabi, yaitu kata-kata la ba'sa. Maka hari ini kita pengen belajar dari kata-kata la ba'sa ini yang diajarkan Nabi, sebetulnya apa pesannya buat kita, apa life hacks-nya buat kita. Jadi bukan hanya sekedar quote, kalau quote itu mungkin pesan ya, tapi life hacks-nya, cara hidupnya, bagaimana mempraktekannya, sehingga kata-kata gencana, kata-kata tenanaon, kata-kata botan nopo-nopo, kata-kata nggak apa-apa, la ba'sa, itu bisa menjadi life hacks yang membuat kita bisa berdamai dengan keadaan, dan itu penting sekali. Adalah tentang bagaimana cara kita berdamai dengan keadaan, dengan sebuah kenyataan. Karena kita nggak bisa merubah keadaan. Pilihan kita ketika kita sedang dihadapkan dengan sebuah kenyataan yang berat adalah berdamai dulu aja. Banyak orang yang bahkan nggak mau berdamai dengan dirinya sendiri, nggak mau berdamai kalau dia itu lagi sakit, kalau dia itu nggak mampu, kalau dia itu sebetulnya nggak kuat, nggak mau berdamai. Orang yang nggak mau berdamai, nggak mau ngaku kalau dia lagi sakit, nggak akan pernah berobat. Orang yang nggak mau berdamai kalau dia lagi capek, nggak akan mau istirahat. Akhirnya dia mencelakai diri sendiri. Jadi kita perlu belajar berdamai juga dengan keadaan kita. Kalau emang kita nggak mampu, kita harus katakan bahwa kita tuh nggak mampu. Saya selalu bilang, jangan pernah mengatakan ya kepada orang lain, tapi harus mengatakan tidak kepada diri sendiri. Itu akan sangat membebani diri kita. Kan hari ini banyak orang yang people pleasure ya. Jadi kayak dia berusaha untuk membahagiakan semua orang, tapi dia lupa untuk membahagiakan dirinya sendiri. Bahkan dia ngerasa nggak pantas membahagiakan diri sendiri. Rasanya tuh kayak egois banget gitu. Seolah-olah sedikit mengeluh itu berlebihan. Seolah-olah pengen me time itu egois gitu. Padahal itu hak diri kita juga. Nabi ngajarin kita untuk memberikan hak kepada setiap yang memerlukan haknya. Orang lain, keluarga, diri kita, berdamailah dengan itu. Anaknya korban pengasuhan, karena kan beda generasi nih. Kalau generasi sekarang, generasi Z atau 2000 ke sini, kan kita aware banget ya dengan isu-isu mental ya. Aku kayak lagi anxiety, aku kayak lagi apa misalnya, kan itu aware. Damai kalau kita itu emang dhaif, lemah, banyak kurangnya. Maka insan wa khuliqal insan dhaifa, manusia itu emang lemah. Maka berdamailah dengan kenyataan. Bukan berarti kita banyak mengeluh, bukan ya. Tapi ada kalanya memang kita perlu mengakui kalau ada hal-hal yang itu bagian dari keterbatasan kita. Berdamai dengan keadaan
adalah salah satu di antara rahasia untuk bisa mendapatkan kebaikan dalam hidup. Balikan. Kalau di Australia dan New Zealand sekarang lagi menjelang musim dingin, di Eropa itu lagi masuk musim panas. Teman saya di Queenstown di daerah New Zealand, mereka udah mulai menikmati kebaikan yang ada di dalam keadaan itu, bukan justru mengeluhkan keadaan tersebut. Ini namanya la ba'sa. La ba'sa musim panas, ya udah aku berenang. La ba'sa musim dingin, ya udah main ski. La ba'sa musim panas, ya udah pakai baju tipis. La ba'sa musim dingin, ya udah keluarin lagi baju-baju tebal sama shawlnya dan segala macam. La ba'sa. Begitu kita paham dan berdamai dengan keadaan, kita akan nggak lagi fokus dengan keluh kesah, tapi fokus dengan gimana menikmati games dalam keadaan itu. Ini kata-katanya Nabi bilang, la ba'sa, tahurun insyaallah. Kalau lagi musimnya sakit, berarti gamesnya adalah lagi dibersihkan, lagi digugurkan dosa-dosanya, lagi diangkat derajatnya. Itu gamesnya, sehingga kita mencoba untuk menjalani itu. Ini lagi musim aku digugurkan dosa nih, aku diginiin karena pengen diangkat derajat. Gak apa-apa ya Allah, aku dalam keadaan kayak gini karena pengen dibersihkan dosa-dosanya. Itu arti berdamai lalu fokus dengan games. Tapi kalau kita nggak mau mengatakan la ba'sa, artinya kita nggak berdamai dengan keadaan, kita akan menuduh Allah. Allah nggak adil, Allah nggak dengar doa saya, Allah mau apa? Karena ini penggugur dosa. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis ya. Kata Nabi gini. Ini hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ma min muslim yushaku syaukah fama fawqaha illa kutibat lahu biha darajah wa muhiyat anhu biha khati'ah. Tidaklah seorang muslim itu tertusuk duri. Dalam hadis yang lain, ma asaba muslim atau mukmin min musibah, tidak ada sebuah musibah yang dialami oleh seorang muslim atau mukmin walaupun sekedar yushaku syaukah, sekedar tertusuk duri. Atau untuk analogi kalian bukan tertusuk duri deh, ke tusuk jarum pentul. Ya, lagi gores sedikit ya. Pernah ketusuk jarum pentul pas pakai jilbab? Kesandung. Buat analogi cowok, ada cowok tuh gak pernah yang ringan-ringan. Kita biasanya tuh wah ekstrim lah ya, jatuh lah, apa misalnya luka. Jadi nggak ada yang ringan-ringan. Oke, yang ringan aja deh. Tidaklah seorang muslim ketusuk jarum pentul. Itu terjemahan cewek ya. Jadi kita bisa menerjemahkan hadis sesuai dengan konteks. Atau fama fauqaha, yang lebih ringan daripada ketusuk jarum pentul. Apa yang lebih ringan? Apa yang lebih ringan daripada ketusuk jarum pentul? Kalian pernah gini nggak? Gatal, tapi nggak tahu di mana tempatnya. Aduh, gatal banget. Gimana ya? Ringan sebutlah adalah kesemutan, kelilipan, kesurupan. Enggak deh, kalau kesurupan terlalu berat. Yang lebih ringan daripada ketusuk jarum pentul, illa kecuali dengan ujian itu Allah akan menggugurkan dosanya dan mengangkat derajatnya. Coba bayangin, cuman kesemutan aja, dosanya berguguran dan derajatnya diangkat lebih tinggi. Cuman kesemutan doang. Apalagi yang lebih berat dari itu? Apa yang lebih berat dari itu, Ustaz? Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Tahu nggak yang paling berat itu apa? Ngelihat mantan udah bahagia. Itu tuh berat banget sih. Kan udah di unfollow, masih pakai akun yang kedua. Akun yang pertama sama. Kalau kebaikan 10 kali lipatnya. Contoh, kalian kesemutan. Kesemutan itu berapa menit baru sembuh kalau kita pijat-pijat? 5 menit. Udah gitu sembuh kan? Maka kalau kalian kesemutan 5 menit, itu artinya kalian seperti orang yang sedang duduk berzikir selama 50 menit. Kan dikali 10.
Jadi kita kesemutan doang di sisi Allah itu bernilai. Cuman 5 menit kesemutan itu nilainya kayak orang yang lagi duduk berzikir selama 50 menit atau 1 jam. Sehingga dengan zikir itu Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Cuman kesemutan doang bisa begitu nilainya, diangkat derajat, digugurkan dosa, seperti orang yang sedang berzikir selama kurang lebih 1 jam. Coba bayangkan dengan ujian yang lebih berat. Nah, games itulah yang harusnya kita fokus. Gak apa-apa saya lagi kesemutan, ini kan berarti lagi zikir selama 1 jam. Gak apa-apa saya ke susuban, ini kan menghitung semua kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya melalui ujian. Jadi ujian itu gak ada yang sia-sia, pasti ada hikmahnya yang kita sebut dengan istilah hikmah. Dan hikmah itu kata Nabi, tahurun insyaallah, ini menjadi penggugur dosa, ini menjadi pembersih, ini menjadi pengangkat derajat. Itu namanya hikmah. Kalau dalam bahasa saya tadi, itulah gamesnya. Gamesnya adalah kebaikan-kebaikan itu. Atau gamesnya adalah cara Allah untuk melihat kesabaran kita. Jadi kalau misalnya kita dikasih ujian, itu Allah pengen ngasih kita kesempatan belajar menjadi orang yang sabar. Kenapa Ustaz? Karena orang yang sabar itu pahalanya gede banget di sisi Allah, balasannya besar banget di sisi Allah. Dan orang gak akan disebut sabar hanya dengan duduk dalam majelis ilmu belajar bab sabar. Jadi kita gak akan jadi orang yang sabar kalau kita cuma hafal ayat dan hadis tentang sabar. Misalnya hafal ayat tentang sabar, wa basyiris sabirin. Gue orangnya sabar banget sih. Enggak otomatis jadi orang yang sabar dengan menghafal kalimat wa basyiris ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Wah, si orang yang sabar banget. Dari mana? Wah, hafal ayat tentang sabar. Jadi menjadi orang sabar itu bukan dengan menghafal ayat sabar, bukan menghafal hadis sabar, tapi ngejalanin ujian dengan sabar. Nah, kejutan kepada orang yang sabar muncul satu persatu tuh kejutannya tuh. Kalian kalau sabar dalam games pacaran, suka sama seseorang tapi nggak mau pacaran, itu kan harus sabar banget kan nih. Karena kayak pengen ekspresif, pengen caper-caperan. Kalau yang cowok itu sabar aja, walaupun udah gemes banget kan, pengen nyentuh kan, udah aduh gimana ya, pengen gemes gitu, pengen nyentuh, tapi enggak, nanti aja. Yakin deh, kalau kita sabar ngejalanin games ini, nanti akan ada jaza balasan yang luar biasa di sisi Allah. Salah satunya siapa yang pernah kayak gitu? Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah sama Sayyidina Ali. Sayyidah Khadijah dengan Nabi Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan banyak kebaikan karena kesabarannya di masa jomblo. Baik Fatimah jomblo sebagai seorang perawan maupun Khadijah jomblo sebagai seorang janda. Akhirnya dengan menjalani itu dengan game sabar, Allah berikan banyak kebaikan kepada mereka. Contoh dalam ketika ingin mengerti rahasia takdir, berhentilah bertanya kenapa. Karena Allah tidak akan mengajarkan rahasia itu kepada mereka yang bertanya, tetapi Allah akan mengajarkan rahasia itu kepada mereka yang menerima. Jadi kalau kita pengen paham rahasia takdir, jangan tanya kenapa, tapi terima dulu aja, jalanin, nanti kita akan mengerti. Kenapa? Karena kita dalam hidup itu belajar di 2 tempat. Satu, belajar di lembaga pendidikan. Yang kedua, belajar dari kehidupan itu sendiri. Dan 2 tempat belajar ini metodenya kebalikan, sangat berbeda. Kalau di sekolah, di lembaga pendidikan, kita dikasih pelajaran, baru dikasih ujian. Benar nggak? Kasih pelajaran 6 bulan, habis itu ujian. Pelajaran 6 bulan, habis itu ujian, kan gitu kan? Tapi dalam kehidupan dibalik, dikasih ujian, baru dikasih pelajaran. Kalau di sekolah kita dikasih pelajaran, baru dikasih ujian. Dalam hidup kita dikasih ujian, baru dikasih pelajaran. Jadi ketika kita sedang dikasih ujian, itu sedang diajarkan, sedang dididik oleh Allah, sedang difahamkan tentang hikmah-hikmah. Caranya bukan bertanya. Kalau di sekolah kita bertanya, ibu ini artinya apa?
Pak, ini maksudnya apa? Dengan bertanya kita tidak mendapatkan pelajaran. Tapi kalau di kehidupan bukan dengan bertanya, dengan menerima dan menjalani. Baru kita ngerti pelajaran-pelajarannya, hikmah-hikmahnya. Maka yang saya pengen sampaikan ke kalian, kata-kata la ba'sa, kata-kata ma'alish, kata-kata bencana, itu adalah kata-kata berdamai dengan keadaan. Ketika kita udah berdamai dengan keadaan, kita akan fokus kepada gimana ngejalaninnya, gimana bertahan, gimana sampai di akhir, gimana bisa survive, gimana bisa beradaptasi dengan keadaan itu. Itu namanya la ba'sa. Tapi kalau kita nggak mau la ba'sa, kita nggak akan pernah beradaptasi dan berdamai. Terus-terusan berkeluh kesah, mempertanyakan takdir, mempertanyakan keadilan Allah, marah-marah sendiri, ngambek, sampai akhirnya ada yang ngambek dengan membuka hijab, ada yang ngambek dengan bahkan na'udzubillah murtad, ada yang ngambek dengan melakukan maksiat, ada yang ngambek dengan berhenti sholat. Ya, kenapa dia ngambek kayak gitu-gitu aman? Karena dia nggak mau berdamai, nggak ada la ba'sa. Tapi sakit itu ada gamesnya, ada hikmahnya, ada tujuannya. Tujuannya apa? Untuk menggugurkan dan membersihkan, insya Allah. Maka berdamailah dengan kondisi itu. Gak apa-apa belum nikah sendiri, di antara satu geng di grup itu udah pernah nikah semuanya. Kadang-kadang selain udah nikah, mereka kayak pamer gitu, lagi jalan-jalan sama pasangannya, udah punya anak, hamil, nunjukin hasil tes pack segala macam. Kita nikah juga belum, gak apa-apa. Emang kita keadaannya siklusnya beda sama dia. Jangan comparing. Apalagi pura-pura flexing, proving, pengen nunjukin ke orang lain bahwa kita juga bisa. Ngapain sih? Be yourself aja. Emang musimnya kita beda sama dia, siklus kita beda, jalanin aja dulu. Nah, ketika kita nggak jalanin karena kita udah berdamai, akhirnya kita mulai bisa enjoy, mulai bisa menikmati keadaan kita, sambil tetap berikhtiar, sambil tetap berharap yang baik-baik. Dan itu berlaku juga dalam keadaan finansial kita. Nggak apa-apa, ini emang lagi masa-masa yang sempit. Berarti kita lagi diajarkan berhemat. Nanti kalau dikasih rezeki jangan boros, karena udah tahu cara memanage dan berhemat. Nggak apa-apa kalau kita sekarang belum untung. Setidaknya kita sedang diajarkan untuk ikhtiar, berjuang biar lebih kuat lagi. Nanti ada masanya untung. Nggak apa-apa, ditipu teman dulu hari ini, pinjam dulu 100, nggak balik-balik. Tahan. Yang tadi saya sebut as-sabar. Jadi pesan pertama dalam kata-kata bencana, la ba'sa, adalah berdamai. Gak apa-apa dengan sakit, gak apa-apa dengan susah, gak apa-apa dengan ujian dan musibah. Hikmahnya ini. Yang kedua, kata-kata la ba'sa adalah sebuah pesan tentang as-sabat, belajar bertahan. Bertahan apa? Intidharul faraj minallah, menunggu datangnya jalan keluar dari Allah. Menunggu. Kalau kita nggak kuat menunggu, berarti kita masih apa-apa. Jadi kata-kata nggak apa-apa itu kita ucapkan untuk supaya kita lebih kuat lagi menunggu. Menunggu apa? Menunggu sembuh kalau kita sakit. Menunggu dibukakan jalan keluar kalau kita sedang merasa mentok sana sini. Menunggu didatangkan pertolongan kalau kita ngerasa sedang kesusahan. Menunggu keberlimpahan atau kecukupan ketika kita sedang kekurangan, dan seterusnya. Menunggu adalah pesan dari kata-kata la ba'sa, dan menunggu adalah as-sabat, bertahan. Talib radhiyallahu anhu dia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, intidharul faraj minallahi azza wa jalla ibadah, wa man radiya bil qalili minar rizqi radiyallahu azza wa jalla minhu bil qalili minal amal. Menunggu datangnya jalan keluar dari Allah adalah ibadah. Menunggu datangnya jalan keluar adalah ibadah. Maksudnya apa? Menunggu jodoh, berapa tahun nunggunya? Sholat sunnah terbaik apa? Tahajud. Mengeluarkan harta yang sunnah terbaiknya apa? Sedekah, wakaf. Kalau yang wajib, zakat. Puasa terbaiknya apa? Bisa Arafah, bisa Senin Kamis, bisa Ayyamul Baid, bisa Daud, dan seterusnya. Terserah pilih yang mana deh. Zikir terbaiknya apa?
la ilaha illallah, salawat, terserah mau pilih yang mana. Pokoknya ketika kita menunggu datangnya jalan keluar dari sisi Allah dengan mengatakan nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, artinya nggak mengeluh, nggak berputus asa, maka kita selama itu juga dicatat oleh Allah seperti orang yang sedang melakukan ibadah sunnah terbaik. Nggak apa-apa lagi belum dikasih jalan keluar. Sehari kantongnya dia nggak ngeluarin serupiah pun, tapi dicatatnya bersedekah. Dia nggak berzikir dengan zikir yang sampai ribuan, tapi dicatatnya zikir sepanjang waktu. Kok bisa gitu? Itulah keajaiban dari bertahan, dahsyatnya bertahan. Sabat. Jadi jangan dianggap remeh bertahan itu, seolah-olah kayak pasif, nggak dapat apa-apa, rugi banget, wasting time misalnya, ngabisin waktu doang. Enggak, teman-teman, di sisi Allah tuh nggak ada yang sia-sia. Sama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antal akhaka biwajhin thalid. Janganlah kalian ngeremehin kebaikan sekecil apapun walaupun cuma ngirim emoticon senyum. Itu terjemahan versi WA lah. Janganlah kalian ngeremehin kebaikan sekecil apapun walaupun cuma ngirim emoticon senyum. Hari ini kan banyak orang yang nulisnya di teks itu caps lock, tanda seru. Ya, ianya Y besar, A besar, tanda seru. Kenapa enggak ya, Y kecil, A kecil, tanda senyum? Gitu aja dibahas. Memaafkan atau kalimat memaklumi keadaan orang lain. Ini pesan laba saya ketiga. Hal yang pertama adalah berdamai. Yang kedua adalah bertahan. Nah yang ketiga, kata-kata nggak apa-apa itu adalah kata-kata orang yang cinta damai, sehingga dia memaafkan, memaklumi, memahami, mengerti, berlapang dada kepada orang lain, khususnya antara kita dengan orang lain, antara kita sesama manusia. Itu adalah kata-kata laba saya yang ketiga. Contohnya, coba kalian buka mushaf surat Al-Furqan surat 25 ayat 63. Surat Al-Furqan surat 25 ayat 63. Allah bilang gini, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن. Apa arti wa'ibadur rahman? Arti wa'ibadur rahman yang paling gampang itu adalah hamba kesayangan Allah. Karena kalau kalian baca Quran terjemah, artinya agak-agak membingungkan sih. Soalnya terlalu formal. Kalau saya terjemah ulang, karena dulu saya di Al-Azhar itu jurusan tafsir kan, jadi saya suka menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa yang lebih ringan. Wa'ibadur rahman itu artinya hamba kesayangan Allah. Karena Rahman itu artinya penyayang. Ibad artinya hamba. Ibadur Rahman artinya hamba Allah yang maha penyayang. Bahasa lainnya, hamba kesayangan Allah. Jadi yang di-highlight di sini adalah kesayangannya. Karena kalau nggak gitu, harusnya wa ibadullah, hamba-hamba Allah, kan cukup kan? Kenapa wa ibadur Rahman? Karena mau di-highlight sisi kasih sayang. Maka ibadur Rahman artinya hamba kesayangan Allah. Apa arti hamba kesayangan? Hamba yang sangat dimuliakan, diprioritaskan. Jadi kayak, ya gimana kita kalau jadi kesayangan? Punya kesayangan nggak? Ayang? Bukan. Saya sebagai ayah nih, kan punya anak kesayangan kan? Biasanya anak kesayangan itu yang paling kecil. Yang pertama dulu kesayangan itu Aisyah. Karena Aisyah udah gede, ganti Maria. Ibadur Rahman, hamba kesayangan Allah. Berarti kita tuh dibolehin apa aja sama Allah, minta apa aja dikasih, ketika ada masalah ditolong. Itu namanya ibadur rahman, kesayangan Allah. Saya itu alhamdulillah menantu kesayangan mertua saya.
Bukan karena saya paling baik, bukan juga. Mungkin saya paling jauh kali ya. Menantu-menantu lain semuanya kan di Tuban, Jawa Timur. Kan istimewa banget, segala dikasih, semuanya dimudahkan sama Allah. Nah, gimana cara jadi kesayangan Allah, ibadur rahman? Ternyata salah satu ciri ibadur rahman, hamba kesayangan Allah itu adalah orang yang yamshun alal ardi haunan, orang yang hayyin, orang yang hidupnya hayyin. Apa itu hayyin? Tenang, gak gampang kepancing, tenang, gak emosional, tenang, gak arogan. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau mereka diomongin sama jahilun ini apa? Jahilun ini kalau bahasa dakwah umumnya adalah orang-orang jahiliyah. Tapi saya suka menerjemahkan tadi ya. Kalau terjemahan saya, jahilun itu adalah toxic people. Jahilun itu adalah toxic people. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau mereka diomongin sama orang-orang toksik, kalau mereka diganggu sama orang-orang toksik, qalu salama, mereka mengatakan kata-kata yang salaman, yang damai. Apa kata-kata damai? Ya udahlah, gak apa-apa. Ya udahlah, gak usah diributin. Ya udahlah, maafin aja. Ya udahlah, lupain aja. Ya udahlah, mungkin dia lagi capek. Ya udahlah, mungkin dia gak sengaja. Ya udahlah, ya udahlah, ya udahlah, ya udahlah. Kalimat gak apa-apa, ya udahlah, itu qalu salama dalam makna surat Al-Furqan. Jadi makin sering kita bisa bilang ya udahlah gak apa-apa, berarti insya Allah kita semakin ibadur rahman, jadi kesayangan Allah. Baru dikasih pelajaran. Yang kedua, belajarlah bertahan. Mengatakan gak apa-apa untuk supaya lebih kuat lagi bertahan, gak nyerah, gak berputus asa. Dan bertahannya kita di sisi Allah itu bernilai ibadah. Sehari bertahan, sehari beribadah. Bertahan sebulan, sebulan beribadah. Bertahan setahun, setahun beribadah. Full 24 jam dengan ibadah-ibadah sunnah yang banyak. Yang ketiga, bencana atau labasa adalah kalimat orang yang menjadi kesayangan Allah, orang yang hayyin. Kata Nabi, ada 4 sifat yang dijamin masuk surga. Salah satu di antara 4 itu adalah hayyin, layyin, qaribin, sahlin. Salah satunya hayyin. Siapa itu hayyin? Yang tadi, orang yang tenang, orang yang gak drama, orang yang gak playing victim, orang yang gak suka ribut. Ya udahlah, gak apa-apa. Ya udahlah, gak apa-apa. Semampu dia. Tapi ada kasus-kasus nggak bisa dikatakan ya udahlah gak apa-apa. Kasusnya kasus kriminal, kasusnya kemungkaran, kezaliman yang luar biasa. Kalau itu beda lagi babnya. Tapi kalau kasus cuma salah paham, salah ngomong di grup sama teman sama keluarga, belajarlah mengatakan ya udahlah, nggak apa-apa, nggak usah diramein. Oh mungkin dia capek, istri ngambek, doa dia nggak ada hijab dengan Allah. Kalau lagi normal kan sholat itu mempengaruhi doa kita kan, maksiat itu mempengaruhi doa kita. Tapi kalau lagi dizolimi, doa maksiat, nggak sholat, apapun kondisi kita, doanya nggak ada hijab. Itu dahsyatnya keadaan orang yang terzolimi. Ada 2 keadaan yang doanya nggak ada hijab. 1 terzolimi, yang kedua makruh, sedang dapat ujian yang sangat berat. Amman yujirul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'. Siapa yang akan menjawab doa orang-orang yang muttar? Siapa itu muttar? Makruh. Siapa itu makruh? Orang yang sedang mendapatkan kesusahan yang luar biasa dalam hidupnya. 2 kondisi ini nggak ada hijab. Makanya kalau kita lagi muttar, musibahnya berat banget, mintalah sama Allah. Nggak usah berkecil hati kalau selama ini kita belum jadi soleh. Kalau kita selama ini mungkin banyak dosa, nggak apa-apa, minta. Karena orang yang muttar itu gimana pun dia banyak dosa, nggak ada hijab dengan Allah. Bahkan kalau Allah pun tahu bahwa setelah itu dia akan berbuat dosa lagi, tetap waktu itu dia nggak ada hijab dengan Allah. Begitu juga orang terzalimi. Makanya Nabi mengatakan hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Nah, saya punya prinsip, kalau saya lagi dizalimi orang, saya nggak mau ngedoain orang itu. Rugi banget. Daripada ngedoain diri saya sendiri. Kan kalau kita ngedoain dia dengan keburukan mungkin dikabulkan ya, karena nggak ada hijab kan. Sehingga dia juga mengalami keburukan. Terus untungnya buat kita apa? Nggak ada untungnya selain satisfying kali ya. Kayak puas aja gitu ngelihat dia misalnya masuk truk molen misalnya. Allahumma
اللهم لك الحمد عدد خلقك ولك الحمد زينة عرشك ولك الحمد مداد كلماتك ولك الحمد يا حبيبنا حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إليك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا نعوذ بعزتك أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. Duhai Allah, segala puji dan syukur kepada Engkau ya Allah atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami, khususnya nikmat ilmu yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Hari ini kami belajar tentang satu hadis Nabi-Mu, yaitu tentang bagaimana mengatakan la ba'sa dalam kehidupan kami, bagaimana cara kami berdamai dengan takdir dan kenyataan-kenyataan hidup, bagaimana cara kami bertahan dan tidak mudah menyerah apalagi berputus asa, bagaimana cara menjadi orang yang tenang dan mau berlapang dada terhadap kesalahan-kesalahan orang lain kepadanya. Ya Allah, betapa mulianya agamamu ini yang mengajarkan segala urusan dan segala hal yang kami butuhkan dalam hidup. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu bertafakuh dalam agama ya Allah, belajar Al-Quran, belajar hadis, mendengar nasihat-nasihat para ulama, guru-guru kami, sehingga Engkau jadikan hidup kami berkah dengan agamamu. Tuntunlah jalan kami dengan syariatmu. Pilihkanlah untuk kami pilihan-pilihan hidup dengan iman kepadamu. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang selalu sabar di jalanmu dan bersyukur dengan semua nikmatmu. Ya Allah, ya Rabbana, jika di antara kami ada yang sedang mendapatkan ujian dan musibah hari ini, angkatlah ujian dan musibahnya ya Allah. Kuatkanlah punggungnya ya Allah, kuatkanlah kesabarannya ya Allah, bukakanlah jalan keluar untuknya ya Allah, dan gantilah musibahnya dengan kebaikan-kebaikan dari sisimu ya Allah. Jika di antara kami hari ini sedang mendapatkan nikmat, ajarkan kepadanya syukur ya Allah, yang dengan syukur itu Engkau tambahkan nikmat lain untuknya setelah nikmat yang sudah Engkau berikan kepadanya. Ya Allah, kepada Engkaulah kami berserah diri, kepada Engkaulah kami serahkan hidup dan mati kami, masalah dan urusan-urusan kami, hajat-hajat kami, harapan-harapan kami. Ya Allah, siapakah lagi yang bisa memenuhi harapan dan hajat kami selain Engkau? Engkau satu-satunya harapan kami. Kepada Engkaulah kami menyembah, dan kepada Engkaulah juga kami berdoa dan meminta. Ya Allah, tunaikanlah hajat-hajat kami, selesaikanlah masalah-masalah kami, sembuhkanlah luka-luka kami, luka lahir dan luka batin, hiburlah kesedihan kami. Ya Allah, angkatlah derajat kami dalam kemuliaan-kemuliaan di sisimu. Ya Allah, bimbinglah hidup kami, langkah-langkah kami, pilihan-pilihan kami. Jangan biarkan kami memilih sesuatu yang buruk yang tidak Engkau ridhoi karena hawa nafsu kami. Pilihkanlah untuk kami pilihan-pilihan yang sesuai dengan iman dan ketaatan kami kepadamu. Ya Allah, Engkau satu-satunya harapan kami. Kadang manusia datang dan pergi, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kadang manusia bisa membantu, tetapi ada kalanya mereka abai, Engkau tidak mengabaikan kami. Ada kalanya manusia mengecewakan, Engkau tidak mengecewakan kami. Maka kepada Engkaulah kami berserah diri ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh.
Bang. Nah, spesi cinta. Bisa tahu direction. Terima kasih sudah mampir ke vlog Siti Muntamah Anjar. Mohon dukungan, like, komen, dan subscribe. Semoga Allah melimpahkan keberkahan rezeki yang banyak berkah berlimpah, keselamatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Amin ya Rabbal Alamin.